itu dia lagu pengantar kita pada malam hari ini. Armada pulang mau tak pulang rindu. Wow, ini asik banget ini buat orang-orang yang lagi ngerantau. Nah, oke pemirsa, ya karena itu lagu panas kita pada malam hari ini dan pemirsa di rumah pasti penasaran itu siapa sih dua laki-laki itu ya. Nah, jadi mungkin langsung aja perkenalkan diri dari sebelah sana dulu. Oke, baik, terima kasih. Ini kali kedua ya kita hadir di sini. Tapi mungkin kita perkenalkan lagi, saya Romulus Romi. Kebetulan saat ini menjabat sebagai Komisaris Daerah untuk Regional 8 PMKRI yang meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Mungkin beliau bisa mengenalkan. Oke, terima kasih Bung Alex. Perkenalkan, saya nama lengkap Ngelbertus Kulitobin, Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI Pusat di periode 2020 sampai 2022. Oke, nah jadi saya ucapkan selamat datang di studio Jurnal Televisi pada malam hari ini. Tentunya pada malam hari ini kan kita akan membahas pemirsa yang lagi panas atau mungkin nanti pandangan dari kedua narasumber kita ini yang dari pemuda ini, dan kebetulan aku nggak tahu background mereka ini apakah masih single atau enggak ya. Nah jadi Bang, ini kan di Pengkaderan ya, jadi sejak mungkin sebelum ini kan kita mau cari tahu dulu pemirsa ya kan, sejak kapan beliau ada di sini kan, di Kota Palangkaraya ini, kota cantik. Oke, untuk saya baru pertama kali datang ke Palangkaraya di momentum kegiatan latihan kepemimpinan kader PMKRI cabang Palangkaraya. Kemarin baru tiba di Palangkaraya untuk sama-sama mendampingi teman-teman PMKRI Palangkaraya bersama dengan Pak Pemda, Pak Romi untuk kegiatan LKK latihan kepemimpinan kader di cabang PMKRI cabang Palangkaraya baru kemarin Ya. Oke, selamat datang di tanah Pancasila yang menungai kota cantik ya. Nah jadi tujuan mungkin kita membahas tadi otomatis kan ini pengkaderan yang tentang pendidikannya tentunya ya. Jadi mungkin kita membahas tentang LKK dulu nih. Kita membahas tentang pengkaderan PMKRI latihan kepemimpinan. Jadi ada beberapa proses itu Bang terkait dengan di PMKRI. Kalau dengar-dengar ya kata-kata mereka gitu kan, ada MPA, ada Mabim, baru LKK. Oke, nah jadi kalau untuk LKK ini kayak gimana sih prosesnya Bang? Kalau untuk kegiatan LKK latihan kepemimpinan kader ini sudah pada tingkatan, kalau di tingkat cabang dia terakhir di tingkat cabang untuk pelaksanaan LKK. Karena mulai dari MPAB, Mabim sampai dengan LKK di tingkat cabang. Nanti ada KSR dan juga KSN itu nanti di regio masing-masing, dan KSN itu nanti secara nasional untuk dilaksanakan. Kalau untuk kegiatan LKK ini fokus pada bagaimana pelatihan secara individu kader PMKRI untuk menjadi pemimpin, dan juga bagaimana teman-teman calon peserta LKK ini untuk belajar secara bersama bagaimana konsep kepemimpinan, dan juga nanti live in kepada di tempat-tempat yang kemudian mereka tentukan itu untuk dalam pelaksanaan kegiatan LKK. Nanti mereka melihat membahas masalah-masalah sosial yang ada di situ menjadi kajian teman-teman peserta LKK untuk bisa ditindaklanjuti, bisa berupa rekomendasi-rekomendasi yang kemudian nanti mereka bikin dalam momentum LKK itu sendiri. Oh gitu ya. Jadi yang LKK yang menjadi isainya itu akan menjadi rekomendasi ke pusat. Kalau sih bisa untuk ke pusat, bisa juga untuk ke daerah di sini di Kalimantan. Tergantung nanti teman-teman cabang di sini yang kemudian mengemas isu apa yang kemudian menjadi isu teman-teman peserta live in dengan persoalan-persoalan Anda untuk mengambil sisi itu. Bisa jadi rekomendasi buat di sini kan di Kalimantan secara daerah, dan juga bisa ke pusat juga. Oke, nah jadi itu tujuannya ya. Ya. Nah jadi ada hal-hal tertentu yang memang menjadi ada yang yang rekomendasi untuk ke daerahnya masing-masing, atau mungkin itu bisa menjadi isu misalnya nasional atau nasional seperti itu ya. Nah jadi kalau sejauh ini Bang, maksudnya sejalan proses LKK ini, hal yang menjadi hangat atau yang menjadi fokusnya itu apa kira-kira? Kalau
untuk LKK ini fokus isu nanti Pak Komda lebih nanti disampaikan oleh Pak Komda, tapi lebih kepada itu soal bagaimana melihat isu-isu yang ada perkembangan di sini, masalah sosial nanti dikaji oleh teman-teman peserta yang mengikuti kegiatan LKK. Nanti itu dianalisis, dikaji secara mendalam untuk masalah-masalah yang kemudian mereka temukan di lapangan saat live nanti mereka. Oh gitu. Oke, nah kalau dari Pak Komda sendiri nih yang meliputi tadi itu kan cabang Palangkaraya dan sekitarnya. Jadi kira-kira yang menjadi ini yang mengerucut di LKK tahun ini itu apa kira-kira? Oke, baik. Terima kasih Mas Alex. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh Pak PPK, Pengurus Pusat PMKRI, bahwa kita ini kan dalam PMKRI sebagai organisasi kader ya. Tentu kita dalam LKK ini yang paling ingin kita tujuan utamanya adalah membentuk karakter kepemimpinan daripada kader-kader PMKRI itu sendiri. Nah, di sini kita ingin menggodok anak-anak ini supaya tidak hanya peka terhadap keadaan-keadaan sosial, tapi juga peka terhadap situasi-situasi yang memang ada di daerah. Nah, pada saat LIPIN nanti memang itu kita akan turunkan anak-anak ini supaya mereka mampu bersosialisasi. Jadi materi-materi yang sudah disampaikan oleh kami semua selaku pemateri juga di situ, nanti bagaimana mereka implementasikan dalam bentuk LIPIN itu sendiri. Nah, ini kan kita ingin melihat sampai sejauh mana itu anak-anak ini supaya mampu nantinya untuk menganalisa persoalan-persoalan sosial di situ, sehingga itu kemungkinan kemudian bisa menjadi suatu rekomendasi kepada kita sendiri, baik itu secara nasional ataupun cabang. Jadi dari isu-isu tadi dikemas sedemikian rupa persoalan-persoalan sosial yang ada di daerah ini, baru kemudian itu akan mengerucut kepada sebuah rekomendasi. Nah, rekomendasi ini kan bisa disampaikan sendiri oleh cabang, ataupun kalau memang dirasakan lebih urgent, bisa direkomendasikan kepada pengurus pusat untuk kemudian disupport kembali dari secara nasional kepada daerah itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu. Jadi tujuan utama sih untuk membentuk karakter kepemimpinan. Jadi itu sebagai organisasi kader kan memang seperti itu harusnya. Oke. Jadi membentuk kader ya, untuk karakter untuk ya survive nanti ketika udah selesai berpremium. Karena memang kan aku sempat searching tadi terkait dengan PMKRI bahwa PMKRI yang bergabung dalamnya itu akan selamanya dia akan menjadi anggota PMKRI seperti itu, sampai mati pun dia tetap menjadi anggota. Ya, nah jadi terlepas dari hal itu Bang, nah jadi yang menjadi apa ya, mungkin Abang nanti terkait dengan pandangan tentang pendidikan secara keseluruhan di Indonesia ini di tengah pandemi ini yang memang secara virtual. Nah, nanti dari pandangan dari Mas Romi nanti itu mungkin berbicara tentang Kalimantan kayak gitu. Nah, jadi kalau sejauh ini Bang, ya sejauh ini sudah menerapkan pembeda ya. Jadi proses belajar mengajar sekarang itu kan itu beda banget ya. Yang dulunya tatap muka, sekarang itu kita lewat virtual. Ya. Nah jadi ya apa ya, kira-kira dari pandangan PMKRI atau Pak PPK saat ini itu kira-kira efektif nggak melakukan dengan hal itu? Ya, kalau dalam konteks hari ini kita di Indonesia dan juga dunia lain yang kemudian mengalami hal yang sama terkait dengan pandemi COVID hari ini dan juga berdampak pada sosial, ekonomi dan juga kepada pendidikan itu sendiri. Hari ini kita lihat pandemi COVID sejak tahun kemarin sampai dengan saat ini juga semakin mengalami peningkatan terhadap penyebaran COVID itu sendiri. Sehingga dalam konteks dunia pendidikan, memang hari ini sudah melalui Menteri Pendidikan sudah memberikan skema terkait dengan pembelajaran dari tatap muka sekarang beralih ke daring. Itu yang kemudian kita apresiasi kepada pemerintah secara cepat menanggapi dengan kondisi pandemi hari ini. Pemerintah dengan kebijakannya itu untuk memperlakukan sistem dari tatap muka, pembelajaran tatap muka kepada online. Memang kalau kita melihat secara umumnya itu kita beralih dari hal yang kemudian lama ke baru, memang agak sulit untuk kita
memulainya kembali. Karena dengan perkembangan teknologi kan, kalau kita lihat di kota-kota besar itu memang tidak menjadi sulit karena semua orang dengan keterbukaan akses teknologi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita melihat di daerah-daerah terpencil, desa-desa di bagian timurnya itu orang menjadi sulit karena akses internet dan teknologi itu sana. Sehingga menjadi kendala terbesar itu bukan karena soal pembelajarannya, tapi bagaimana akses internet untuk menunjang pembelajaran secara online itu. Jadi kalau dari Mas Romi sendiri terkait dengan untuk mungkin berbicara tentang Kalimantan secara keseluruhan. Jadi karena memang kan seperti yang dikatakan oleh Pak PPK tadi bahwa di Indonesia ini tidak semuanya memiliki jaringan internet. Nah, kira-kira di Kalimantan secara keseluruhan, apakah efektif tidak dengan adanya pembelajaran online ini? Kita sih melihat bahwa hal ini ada plus dan minusnya juga. Nah, karena berbicara pandemi COVID ini kan memang suatu hal yang semua dirasakan oleh kita, bukan hanya Indonesia ya. Tentu bukan hanya berdampak dalam segi pendidikan, tapi karena kita hari ini berbicara soal pendidikan, saya belum bisa mengatakan bahwa ini efektif atau tidak, karena begini, pemerataan infrastruktur penunjang itu sangat perlu, seperti yang disampaikan oleh Pak PPK tadi, bahwasanya tidak semua daerah itu dapat merasakan infrastruktur penunjang tersebut. Nah, kita sendiri melihat bahwa di Kalimantan sendiri ya, kebanyakan karena memang kita skopnya Kalimantan RE 8, banyak kemudian daerah-daerah itu yang masih belum mendapat akses internet, akses listrik. Nah, seharusnya kan pemerintah bisa masuk di melihat persoalan itu, sehingga nantinya bisa mengeluarkan suatu kebijakan yang tepat untuk kemudian masyarakat yang terdampak dari suatu wilayah yang memang tidak mempunyai infrastruktur penunjang seperti kebanyakan orang di kota, lalu kemudian supaya bisa merasakan pendidikan yang sama. Hari ini kan kita juga mungkin saya di kota yang misalkan ada yang juga tidak mempunyai akses itu, ada yang keterbatasan handphone atau sebagainya. Nanti itu sebenarnya ada persoalan-persoalan yang kemudian muncul karena pandemi ini. Karena kan ini kita harus beradaptasi dengan COVID ini juga, bahwasanya dari sistem pembelajaran kita yang selama ini dilakukan secara tatap muka beralih menjadi daring, bukan hanya dari tingkat pendidikan yang paling rendah, SD, SMP, SMA, dan bahkan kuliah juga merasakan hal yang sama. Harusnya kan memang kalaupun kebijakan ini nantinya disamaratakan ke setiap daerah yang ada di Indonesia, harus dipikirkan juga bagi masyarakat yang memang tidak mendapat akses itu. Jadi kalau bicara efektif tapi tidak maksimal itu, belum maksimal itu, karena masih banyak yang belum mendapat akses itu. Tapi ya kita apresiasi dengan langkah yang sudah diambil oleh pemerintah, karena kita yakin bahwa hal ini juga merupakan upaya daripada pemerintah itu sendiri untuk menekan angka jumlah terdampak COVID yang semakin hari sampai hari ini juga semakin meningkat. Nah, jadi mungkin ya untuk saat ini kebijakan seperti itu adalah kebijakan yang tepat sih untuk saat ini. Tapi semoga nanti ada kebijakan baru, kebijakan yang lebih memikirkan soal dampak bagi terdampak yang tidak mempunyai infrastruktur yang cukup memadai. Betul. Rasa demikian. Oke. Nah, jadi terkait dengan hal ini, artinya kalau mungkin di kota secara keseluruhan mungkin internetnya bagus kayak gitu. Namun bagaimana untuk menyelamatkan teman-teman yang mungkin yang sekolah di pedesaan ini, untuk kira-kira saran dari atau masukan dari PMKRI pusat, PPK nanti sendiri, dan dari Pak Komda sendiri untuk bisa meningkatkan kualitas, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana teman-teman yang di kota, untuk teman-teman yang di pedesaan. Tapi kita tahan dulu. Sebelum kita membahas dan kita akan jeda pariwara dulu berikut ini. Buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Anda penasaran pasti jawabannya seperti apa? Tapi sebelum itu kita satu buah lagu dulu untuk Anda dari Killing Insight. Ini adalah kita.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bertahan di segmen TikTok ini. Tidak pindah channel, saya yakin itu karena Anda penasaran dengan bagaimana sih kritik atau saran dari PMKRI Pusat sebagai selaku PPK dan dari Pak Komda nanti untuk terkait dengan di Kalimantan itu seperti itu. Nah, jadi kira-kira dari Pak PPK dari PMKRI Pusat terkait dengan apa sih kira-kira yang perlu diterapkan terkait dengan untuk memberdayakan teman-teman yang memang tidak ada jaringan internet khususnya. Oke, terkait dengan teman-teman yang kemudian siswa-siswi yang mengalami kendala soal akses teknologi, memang di bagian-bagian timur, bagian-bagian terpencil itu yang kemudian sangat terdampak terkait dengan akses internet untuk pembelajaran secara daring. Tapi itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita secara bersama, dan juga di rumah orang tua punya peran penting untuk kemudian mendukung anaknya untuk melakukan pembelajaran, pendampingan terhadap anaknya sebagai guru di rumah untuk memberikan pendidikan secara baik, dan juga saling mendampingi untuk berinteraksi dengan anak untuk proses pembelajaran. Kalau dalam konteks pembelajaran yang kemudian terdampak dengan akses internet, dan juga peran guru yang kemudian untuk selalu mendampingi peserta siswa-siswi yang kemudian ada di setiap daerah, bisa saling mengunjungi siswa-siswi yang kemudian ada di situ, yang kemudian tidak bisa mengakses internet untuk pembelajaran secara daring. Dan juga siswa sebagai siswa untuk bisa secara mandiri, belajar secara mandiri, terlepas dari nanti pendampingan guru dan juga orang tua untuk siswa itu sendiri untuk keberlangsungan pembelajaran. Karena memang hari ini ketimpangan soal itu, akses internet antara kota dan desa itu sangat besar sekali, sehingga keterbatasan ini tidak menjadi, kita mengambil sisi positif untuk kita dan juga siswa-siswi khususnya para guru untuk lebih bekerja keras, mencari literatur atau sumber belajar yang lain, untuk kemudian memberikan kepada siswa-siswi untuk mereka tidak ketinggalan pembelajaran itu sendiri. Dan sampai dengan alasan akses internet ini, guru, siswa dan juga orang tua tidak punya solusi untuk proses pembelajaran secara langsung. Karena kita sayangkan juga kalau pandemi COVID ini terus berlalu, tapi kita sebagai siswa, guru dan juga orang tua tidak mencari solusi secara bersama, akhirnya berdampak pada peserta itu sendiri. Yang kemudian nanti mungkin nanti punya dampak besar kepada pendidikan itu sendiri. Dan sampai mereka nanti masuk lagi ke proses tatap muka, nanti banyak hal yang kemudian mereka tidak dapatkan selama proses pembelajaran secara online. Maka dari itu ruang peran orang tua, guru dan juga siswa sendiri untuk sama-sama berkolaborasi supaya hal yang kemudian soal akses internet tadi tidak terjangkau, peran itu yang kemudian dimanfaatkan, atau hal-hal yang kemudian dimanfaatkan oleh guru untuk pendampingan dan juga siswa-siswi itu sendiri untuk belajar secara mandiri, mencari literatur sumber belajar yang lain untuk bisa secara mandiri untuk belajar, supaya tidak tergantung kepada guru dan juga orang tua. Harus berkarya keras untuk dalam proses pendidikan secara online itu sendiri. Mungkin itu Pak Bung Alex. Oke, nah kalau dari Pak Komda sendiri, Mas Romi, bagaimana pandangan atau solusi Anda terkait dengan hal ini? Saya rasa sangat kompleks ya. Berbicara soal ini, soal peran, sebenarnya betul seperti yang dikatakan oleh Pak PPK tadi, bahwasanya peran aktif daripada orang tua itu sangat diperlukan sekali. Peran aktif dari tenaga pengajar, dan dari sekolah juga sangat diperlukan. Karena kita sadari betul ya, dalam masa pandemi ini bahwasanya banyak sekali kemudian kekurangan yang terjadi. Dari awalnya kita menerima
pelajaran secara langsung, menerima pemaparan secara langsung, lalu kemudian kita dihadapkan dengan situasi yang serba daring. Nah, saya rasa langkah yang tepat ya seperti itu, bahwasanya guru harus aktif melihat situasi ini supaya kemudian mereka bisa memberikan solusi-solusi yang tepat kepada peserta didik. Dalam hal ini kan guru bisa saja mendampingi dalam proses belajar mengajar, bisa mungkin kalau kita berbicara solusi ya Mas Alek, hal ini kan bisa saja sebenarnya guru secara langsung untuk mendatangi murid-muridnya, sebagai peserta didik itu dari tenaga pengajar ya. Tenaga pengajar secara khusus mampu untuk mendatangi para murid supaya mampu menerima materi-materi yang tidak sempat disampaikan di sekolah atau tidak bisa disampaikan lewat daring, tapi kemudian disampaikan secara langsung dengan menemui murid tersebut. Nah, mungkin begitu, tapi peran aktif dari orang tua juga sangat-sangat dibutuhkan dalam mendampingi proses belajar mengajar anaknya. Tapi sekali lagi kita melihatnya begini, bahwa rata-rata orang kampung itu kan petani. Saya merasakan ini kita tidak berbicara dari orang luar ya, tapi memang kita merasakan sendiri bahwa di keluarga kita sendiri bahwa orang tua ini kan kebanyakan petani. Lalu waktu bagi mereka untuk mendampingi anak-anaknya itu sangat kurang. Jadi ya kita harus bagaimana ya, dari mungkin kita sekedar memberikan saran sih kepada pemerintah kalau bisa ya, ada upaya lebih daripada pemerintah. Salah satunya dengan memperbanyak tenaga pengajar mungkin ya, tenaga pengajar supaya mampu menjangkau murid-murid yang ada di daerah tersebut, desa itu. Jadi hal-hal demikian saya rasa sangat bagus ya, karena kita lihat bahwa di sekolah aja itu tenaga pengajarnya cukup sedikit ya, relatif sedikit, sedangkan jumlah murid ini kan banyak. Nah, kalau semua diakomodir misalkan oleh satu guru untuk mendatangi semua murid-murid itu kan kurang efektif juga. Betul. Nah, tapi bagaimana dengan ditambah tenaga pengajar supaya mampu untuk menjangkau hal itu? Karena kalau kita berbicara dengan masyarakat yang notabene di pelosok, yang tidak mempunyai akses internet, infrastruktur penunjang tadi kayak seperti handphone, akses internet dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu kan sangat diperlukan sekali, karena ya berbicara dengan masyarakat kampung yang notabene-nya tidak menikmati akses sama seperti masyarakat di kota ini kan agak sedikit berbeda. Belum lagi kita harus memikirkan bahwasanya orang-orang tua ini kan bekerja juga di ladang dan sebagainya. Jadi waktu mereka untuk mendampingi anaknya itu cukup kurang. Jadi mungkin hal-hal seperti ini bisa lebih diperhatikan ke depan oleh pemerintah supaya ada supply tenaga pengajar yang memang mampu untuk mengakomodir itu sebagai perpanjangan tangan daripada sekolah itu sendiri, supaya anak-anak ini dapat mengakses pendidikan yang sama dengan teman-temannya yang lain. Saya rasa seperti itu itu memang harapan kita ya, kita secara khusus sebagai masyarakat Kalimantan dan masyarakat Kalimantan, secara khusus masyarakat Kalimantan Tengah, karena memang saya juga bagian dari masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi mungkin sekedar itu masukan dari kita yang dapat kita sampaikan kepada pemerintah itu sendiri. Jadi ya, nah jadi saya pernah beberapa bulan yang lalu ke salah satu desa, saya tidak mau sebut desanya. Jadi memang jangkauan dari kota ke desa tersebut cukup jauh, 8 jam ya, dan di situ itu jaringan internet nggak ada, dan mereka bergilir untuk masuk ke sekolah kayak gitu. Mereka bergilir, namun ada yang memang sudah istilahnya mungkin nggak peduli lagi dengan pendidikan yang memang di bangku SD khususnya ya. Ada yang tidak pakai baju seragam kayak gitu, ada yang ya begitulah. Nah jadi saya pernah wawancara waktu itu kepada salah satu tokoh masyarakat, habis itu kepala sekolah. Nah jadi tanggapan dari kepala sekolah ini bahwa ya kita juga mas, katanya jangankan ini jaringan internet juga nggak ada, habis itu listrik juga nggak ada,
habis itu apa untuk perpustakaan aja juga nggak ada. Nah jadi bagaimana ini kira-kira? Nah jadi terkait dengan apa yang tanggapan dari Pak Komda sendiri di Regio 8 MKRI ini sendiri. Nah jadi yang pertama tadi apa ya, memperbanyakkan atau suplai tenaga pengajar ya. Nah jadi di Kalimantan terkhususnya, yang memang di Kalimantan Tengah khususnya kan ada memang desa yang memang tidak ada jembatan yang memang kan di ini sekolahnya. Jadi bagaimana dengan, nah jadi apakah nanti misalkan itu diperbanyak ini Pak Komda, diperbanyak dengan mengajar, apakah orang yang itu mau nggak untuk ditempatkan di desa tersebut? Ya. Jadi baik, saya rasa bukan hal yang mustahil ya kalau kita berbicara soal pengabdian kepada masyarakat, yang memang idealnya harus mau. Tapi ini kan pemerintah juga punya standar prosedur dalam menentukan tenaga pengajar dan sebagainya. Dan memang itu biasanya ada perjanjian antara pemerintah dan tenaga pendidik tersebut, bahwasanya ketika memang mereka ditugaskan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, mereka harus mampu. Ini saya pernah nih Mas Alek di Kalimantan juga, di Kalimantan Barat, di daerah Sintang, di kecamatan Serawai. Jadi memang di situ ada beberapa tenaga pengajar itu, saya lupa nama tenaga pengajarnya, istilah mereka itu, bahwasanya mereka ditempatkan di pelosok-pelosok daerah yang memang tidak mempunyai akses, dan mereka mempunyai kontrak tersendiri dengan pemerintah pusat. Bahwasanya ketika mereka ditempatkan di wilayah ini, mereka selama kurun waktu sekitar 10 atau 15 tahun tidak boleh pindah dari desa tersebut. Jadi begitu, karena memang itu adalah kebijakan secara nasional, dan saya rasa itu cukup efektif ya. Jadi tidak ada alasan bagi tenaga pengajar nanti ketika memang mereka sudah mensepakati pernyataan tersebut, kesepakatan tersebut, mereka harus mampu untuk mempertanggungjawabkan itu. Saya lupa istilah untuk tenaga pengajar ini, tapi memang ada itu di daerah Kalbar ada. Jadi saya pernah diskusi juga dengan mereka waktu itu kan, ketika kita sempat berkunjung sana. Jadi saya rasa hal-hal seperti itu tuh tidak membuat tidak jadi persoalan ya, karena memang ketika kita ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat ya memang harus mampu. Itu adalah bagian dari konsekuensi dari menjalankan tugas, sama seperti TNI dan Polri kan. Ketika memang mereka sudah ditugaskan di suatu wilayah itu, mau itu terpencil, mau itu terpelosok dan jauh sekalipun, mereka harus mampu, karena itu adalah panggilan tugas dan tanggung jawab yang memang harus diemban oleh mereka. Jadi di ASN pun demikian, di PNS ketika sudah dipercayakan untuk bekerja di suatu tempat, maka mereka harus mampu untuk menyanggupi hal itu. Jadi saya rasa bisa, tidak jadi masalah untuk itu. Jadi untuk tenaga pengajar ke pelosok-pelosok itu tidak jadi masalah, karena memang ketentuan ada ketentuan yang mengatur berkaitan dengan itu. Karena sebelum tes PNS pun juga, bagi yang pernah tes PNS nah itu pun selalu ada tuh surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja. Nah ini kan sudah menyatakan siapa kesediaan. Jadi kurasa tidak jadi masalah ya berkaitan dengan itu. Jadi mungkin demikian masalahnya. Oke, siap. Harus ada perjanjian, berarti ada buat kontrak psikologis ya di situ ya, antara pemerintah dengan mungkin yang honorer atau segala macam gitu, yang memang mau mau siap untuk pengabdian terhadap negara seperti itu. Nah jadi kalau misalkan dari karena ketua PPK ini dari Nusa Tenggara Timur ya, dari Nusa Tenggara tahu aja bagaimana medan di sana ya, dengan penuh jurang segala macam, dan mungkin ada juga yang tidak memiliki akses internet yang bagus. Nah, tidak. Jadi kira-kira sejauh ini itu Bang, sejauh sudah 1 tahun berjalan melakukan virtual sekarang, kira-kira sejauh ini rating kita untuk NTT itu seperti apa sih? Tanggapan yang pertama dari murid,
habis itu dari guru, habis itu dari masyarakat. Kira-kira tanggapan mereka itu kayak gimana sih, ratingnya kayak gitu? Kalau soal tanggapan apa namanya masyarakat, siswa dan terkait dengan pembelajaran secara daring ini, memang satu hal yang kemudian mereka apa namanya keluhkan itu soal itu, akses internet, yang kemudian apa namanya tidak merata secara keseluruhan sehingga sulit untuk para peserta didik untuk kemudian belajar secara online. Akhirnya mereka tertinggalan pembelajaran yang kemudian mereka ini kebanyakan di sana itu ya, di kampung kami itu kemarin itu pemberian tugas dan juga penampingan dari guru, nanti baru berikut lagi diberikan tugas selanjutnya, nanti penampingan kepada siswa-siswi yang ada nanti per kelompok, tidak secara keseluruhan tapi secara kelompok baru diberikan pendampingan. Tapi kita harapkan apa namanya pemerintah juga soal kebijakan untuk pemerataan pembangunan, dalam hal ini soal akses internet dan juga infrastruktur pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil. Kiranya tidak hanya kita berteriak pada saat pandemi COVID, tapi setelah pasca pandemi COVID ini juga pemerintah harus memperhatikan soal infrastruktur pendidikan. Dan sampai nanti ada ketimpangan antara di kota dan juga daerah. Semua harus secara merata dan setiap orang juga bisa dapat mengakses apa namanya pendidikan itu sendiri dari berbagai sumber, melalui media-media yang lain juga bisa, yang di pelosok juga bisa apa namanya mengakses itu sendiri. Tidak hanya orang-orang kota yang kemudian mendapatkan porsi lebih besar untuk jaringan ke sana. Sehingga di apa namanya daerah-daerah terpencil juga harus diperhatikan secara khusus, pemerataan secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke supaya semua kita itu mendapatkan apa namanya pemerataan secara bersama. Dan sampai ada ketimpangan di situ yang kemudian membuat kita menjadi terbelakang, terpencil dan lain sebagainya. Supaya tidak lagi ada kata namanya terpencil, terbelakang dan lain sebagainya. Supaya kita semua juga punya hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk saling belajar dan juga apa namanya kita juga bisa mendapatkan secara keseluruhan apa yang kemudian kita ingin dapatkan secara bersama. Oke. Nah, jadi itu tadi tanggapan atau saran dari kedua narasumber kita terkait dengan berdaya atau memberdaya teman-teman yang memang tidak layak apa ya, yang dari segi fasilitas seperti itu kurangnya, atau jaringan atau segala macam itu yang kurang memadai. Bahwa jadi saran dari atau masukan dari Komda tadi bahwa harus ada atau lebih memperbanyak lagi ya, memperbanyak lagi dari tenaga pengajar. Ya, suplai tenaga pengajar untuk ditempatkan di mana saja. Dan habis itu ada solusi bahwa harus ada kontrak antara pemerintah dan si pengajar ya Bang ya, seperti itu ya. Nah, itu Kalau misalkan istilah tidak ada yang tidak mau nggak kayak gitu, harus ada ini, ada kontrak psikologis antara kesepakatan yang mufakat di situ ya, karena memang hal demikian kan sudah diatur sih sebenarnya. Ya. Untuk penempatan wilayah kerja itu memang sudah ada aturan di dalam undang-undang itu sendiri. Ketika memang para calon tenaga pengajar ini nantinya yang misalkan berhasil untuk melakukan tes CPNS ataupun yang honorer, ketika memang sudah mendapatkan kepercayaan itu, maka secara otomatis mereka akan menepati janji mereka di awal sebelum mereka diberikan pekerjaan itu. Jadi memang demikian, saya rasa untuk hal itu bisa juga menjadi solusi bagi kita terkait dengan pandemi COVID hari ini ya, yang memang kita rasa cukup lama ya, hampir setahun. Ya. Hari ini kita rasa cukup ini ya, cukup membuat kita harus berpikir lebih kreatif, berjuang lebih semangat lagi supaya kita bisa mampu mendapatkan kelayakan seperti yang disampaikan oleh Pak PPK tadi, bahwa semua orang berhak mendapat akses yang sama. Ya. Tidak ada kesan bahwa kita yang di daerah terpencil misalkan tidak mendapat akses yang sama. Jadi
memang disitulah peran pemerintah hadir, untuk supaya kemudian masyarakat ini tidak terjadi kesenjangan sosial. Jadi antara masyarakat kota dan masyarakat desa itu tidak terlalu jauh tertinggal, supaya pemerataan pembangunan baik itu infrastruktur dan penunjang pendidikan itu betul-betul diperhatikan. Karena di sudut-sudut wilayah Indonesia ini kan banyak juga sebenarnya wilayah-wilayah yang memang aksesnya belum dapat, baik itu dari segi infrastruktur, pembangunan dan sebagainya yang memang hampir tidak tersentuh. Jadi harapan kita ya pada kesempatan ini bahwa kemudian pemerintah bisa melakukan pemerataan, baik itu pembangunan di bidang ekonomi, infrastruktur dan penunjang pendidikan itu tadi. Jadi saya rasa hal-hal demikian itu perlu untuk kita pikirkan bersama, supaya kemudian Indonesia ini bisa lebih sejahtera lagi, tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga di bidang pendidikan. Betul. Jadi supaya semua orang bisa merasakan akses yang sama. Itu sih seperti yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa masyarakat itu harus sejahtera pada umumnya. Gitu. Ya. Nah, jadi dari PMKRI sendiri, Pak PK dan Pak Pemda itu kira-kira konkret, misalkan dari PMKRI kira harus seperti apa kira-kira langkah yang perlu diambil nantinya ketika misalkan ini akan menjadi rekomendasi buat pemerintah. Nah, jadi konkret dari PMKRI sendiri itu apakah melakukan kajian terkait dengan apa yang terjadi saat ini, misalkan di daerah yang tertinggal yang tidak bisa mengakses internet, kira-kira langkah apa yang perlu diambil untuk bisa mendampingi teman-teman yang memang tidak layak untuk terkait dengan proses pembelajaran ya online seperti itu. Tapi kita tahan dulu, kita akan jeda pariwara dulu. Jadi, buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu. Usai jeda pariwara berikut ini kita akan kembali hadir menemani Anda. Namun satu buah lagu dari mana ini? Satu buah lagu dari Laila, Jantung Hati. Ini lagunya. Oke, Wira, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di segmen terakhir ini ya. Jadi ada pertanyaan tadi yang belum jauh sebelum jeda pariwara. Nah, jadi kalau dari langkah konkret dari PMKRI itu apa kira-kira? Dari Pak. Baik, terkait persoalan-persoalan di wilayah ya, di regional secara khusus, memang hal-hal demikian bisa kita bahas kembali nanti pada saat konferensi studi regional. Nanti dari masing-masing wilayah, masing-masing regional seperti kita ya, wilayah regional Kalimantan secara khusus. Nah, nanti kita akan membahas persoalan-persoalan yang ada di Kalimantan, termasuk soal pendidikan tadi, soal pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Di situ nanti kita akan buat suatu rekomendasi. Nah, rekomendasi ini bisa nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah secara langsung, yang kita sampaikan bahwa inilah hasil daripada KSR, Komisi Studi Regional tadi, bahwa hal ini adalah kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh PMKRI regional itu dengan persoalan-persoalan ini. Nah, itu akan kita kemas nanti, bukan hanya kita sampaikan kepada pemerintah daerah, tapi nanti akan kita sampaikan juga menjadi rekomendasi dari regional kita kepada pengurus pusat pada saat KSN, Konferensi Studi Nasional. Nah, di situ nanti persoalan-persoalan tadi yang sudah kita kaji tadi bersama akan kemudian kita sampaikan dan kemudian diakomodir kembali oleh pengurus pusat, bisa disampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat. Jadi saling berkesinambungan, jadi isu-isu yang kita bawa di tingkat lokal tadi, persoalan-persoalan yang dihadapi nanti bisa dirangkum bersama dalam satu bentuk, nanti disampaikan dalam bentuk rekomendasi pada saat KSN. Nah, nanti hal-hal demikian akan kita jadikan suatu kebijakan strategis bersama. Mungkin nanti Pak PPK yang akan lebih membahas soal itu, karena memang ini adalah bidangnya beliau, soal pendidikan dan kaderisasi, soal isu-isu strategis baik itu dalam KSR ataupun KSN, karena memang itu di bawah beliau semua, di bawah
naungan beliau semua selaku Presidium Pendidikan dan Kaderisasi di dalam PMKRI. Karena berbicara PMKRI ini kan semua sudah punya bidangnya masing-masing. Nah, kebetulan untuk bidang-bidang seperti KSN dalam hal kaderisasi ya, seperti konversi studi regional, konversi studi nasional, yang memang itu menjadi kewenangan daripada PPK. Nah, hal-hal demikian nanti bisa dibahas secara lokal ataupun nasional dan bahkan bisa disuarakan bersama. Jadi mungkin itu nanti untuk persoalan-persoalan regional, Mas Alek. Nanti ya bisa kami mungkin, karena memang rencana sendiri bahwa untuk regional 8 ya, regional 8 ini kita akan melaksanakan juga yang namanya konversi studi regional di Palangkaraya. Kebetulan Palangkaraya ditunjuk sebagai tuan rumah untuk regional 8 secara keseluruhan untuk membahas hal itu. Nah, kemudian nanti pada saat selesai konversi studi regional itu akan ada kebijakan-kebijakan dari regional yang berbentuk rekomendasi. Nah, rekomendasi ini yang akan kita sampaikan nanti untuk baik itu pemerintah pusat maupun akan kita bawa pada saat konferensi studi nasional nanti, yang nantinya isu-isu dari setiap daerah, setiap regio itu akan dikemas bersama oleh PP bersama tim perumus untuk melahirkan suatu kebijakan dan sikap bersama, mungkin seperti itu untuk persoalan-persoalan nanti. Oke, nah kalau dari PPK terkait dengan konteks pendidikan di tengah pandemi COVID ini dan juga beberapa hal yang tadi sudah kita bahas secara bersama, soal ketimpangan yang terjadi, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita secara bersama. PMKRI juga turut berperan aktif karena ini pandemi COVID juga menjadi isu bagi PMKRI untuk terus kita sama-sama bergerak menjadi isu situasional untuk bagi pengurus pusat juga, sehingga ini juga menjadi catatan untuk kita secara bersama dan juga terkhususnya PMKRI dalam proses pendidikan. Karena kita juga dalam organisasi, kita juga ngomong soal pendidikan dan kaderisasi. Itu menjadi hal yang utama dalam proses pembinaan kita di PMKRI. Ini juga menjadi berdampak juga pada tidak hanya pendidikan secara formal, tapi kita juga organisasi-organisasi pembinaan juga berdampak terhadap pandemi COVID ini. Tetapi kita melihatnya sebagai tidak melihat sebagai dampak negatif yang kemudian membuat kita terpuruk dan lain sebagainya, tapi ini kemudian membangkitkan gairah kita untuk berinovasi, berkreativitas di tengah situasi dan kondisi pandemi hari ini. Dengan perubahan teknologi dan lain sebagainya, kita juga terus bekerja keras membangun skema-skema yang baru. Dan dengan persoalan pandemi COVID tadi, kita tidak boleh keterbatasan kreatif, tapi bagaimana kita secara kreatif itu kita memikirkan solusi yang terbaik. Meskipun secara proses perjalanan ke depan memang ada hal yang kemudian dievaluasi menjadi catatan terpenting, tapi bagaimana kita tidak lagi bergerak lambat tapi bergerak di tempat dan juga menunggu pandemi berakhir, tapi bagaimana kita mencari solusi secara bersama terhadap persoalan baik di internal kami secara organisasi maupun dalam dunia pendidikan itu sendiri. Sehingga tadi yang kita sudah sampaikan, kiranya pandemi COVID ini memberikan warning bagi kita bahwa di tengah kehidupan yang modern ini, kita tidak lagi dengan menggunakan pola baru, tapi kita bagaimana merubah tatanan kehidupan yang kemudian baru dengan teknologi yang ada. Bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita berkolaborasi secara bersama di tengah revolusi industri 4.0 ini, sehingga ruang itu harus dipakai, dibangun skema-skema yang bagus, sehingga ruang pembelajaran dalam konteks pendidikan ini kita tidak ketertinggalan. Ini menjadi catatan penting untuk kita, supaya kita juga dalam proses pendidikan nanti tidak hanya pakai pola lama, tapi kita juga berubah pada teknologi itu sendiri. Sehingga ruang itu harus kita memaksimalkan secara besar dan terbuka untuk kita, karena dengan perkembangan teknologi ini kita akses secara terbuka bagi kita.
yang ada daerah bisa dengan aksi internet yang ada bisa mengakses platform digital terkait dengan pendidikan itu sendiri, itu bisa diakses dengan teknologi, bisa belajar e-learning dan lain sebagainya, bisa semua orang bisa mengakses itu semua dengan perkembangan teknologi. Bagaimana kita menyikapi ini dengan hal yang positif untuk kita berkreatif, berinovasi untuk membangun hal-hal baru, ketimbang kita menganggap ini sebuah bencana bagi kita. Karena nanti menganggap bencana bahwa kita bergerak stagnan, nanti tidak akan berubah, nanti kita akan ketertinggalan. Banyak hal yang kemudian kita tertinggal kalau kita menganggap ini hal yang kemudian negatif dan juga hal yang kemudian berdampak besar bagi kita. Dan bagaimana kita melihat ini sebagai perubahan bagi kita secara individu juga, dan juga secara dalam konteks dunia pendidikan, organisasi juga menganggap hal ini menjadi bagaimana kita merubah itu, bertransformasi, peluang dan tantangan. Saya bisa melihat ke depan sebagai peluang terbesar untuk kita membuat hal-hal yang kreatif, inovatif untuk kepentingan dan konteks dunia pendidikan dan juga kami di PMKRI itu sendiri. Oke, terima kasih. Closing statement dari Closing statement dulu. Oke, untuk dalam konteks pendidikan ini di tengah pandemi, sekiranya kita memanfaatkan teknologi yang ada. Meskipun tadi saya sudah bahas soal ketimpangan antara kota dan desa terkait dengan pemerataan akses internet, tapi bagaimana kita menyikapi ini untuk menggunakan teknologi untuk kepentingan pendidikan. Bagi teman-teman siswa, para guru bisa mencari literatur atau sumber belajar yang lain, tidak hanya pada di sekolah, tapi literatur yang lain, platform pendidikan yang ada secara terbuka bisa mengakses di situ untuk kepentingan pembelajaran secara daring hari ini. Dan juga siswa bisa memaksimalkan secara mandiri untuk belajar dari rumah, bisa mencari sumber-sumber atau literatur yang lain untuk bisa belajar secara mandiri. Dan juga peran orang tua dalam proses pendampingan dan juga pembelajaran siswa yang ada di rumah. Dan juga pemerintah bisa memperhatikan masalah yang kemudian ada di tengah pandemi, terkhususnya di dunia pendidikan, soal akses internet yang kemudian belum menjangkau di seluruh daerah-daerah secara terpencil. Semoga bisa pemerataan secara bersama, sehingga teman-teman yang belum mendapatkan akses internet, karena banyak daerah, banyak desa yang kemudian kita baca di berita itu ada yang kemudian tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Mereka secara manual harus mencari tempat untuk dapatkan jaringan. Bagaimana pemerintah melihat itu supaya bisa membangun akses internet ke seluruh daerah dan teman-teman bisa mendapatkan akses internet untuk belajar secara bersama. Mungkin itu, dan juga Pak Komda nanti sampaikan. Ya, Pak Komda. Ya, saya rasa cukup komplit sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak PPK dalam closing statementnya, bahwa memang betul peran orang tua, peran tenaga pengajar itu sangat dibutuhkan, terlebih khusus dalam situasi pandemi COVID saat ini, bahwa kita jangan hanya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, dalam ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa ada inisiatif dari kita. Jangan sampai keadaan pandemi ini juga membuat kita terpuruk, tapi ini juga sebagai sebagai tantangan bagi kita untuk lebih kreatif lagi, lebih berperan dalam dunia pendidikan secara khusus untuk keluarga kita, dalam skop keluarga. Namun juga demikian, kita juga berharap bahwa ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang nantinya lebih berpihak kepada masyarakat-masyarakat yang di pelosok, misalkan yang memang tidak terjangkau akses dan minim infrastruktur penunjang untuk memfasilitasi hal itu, supaya lebih diperhatikan, supaya memang semua orang bisa merasakan pemerataan pembangunan. Jadi bukan hanya masyarakat di kota ataupun masyarakat yang notabene-nya kelas atas, tapi juga
masyarakat kelas menengah dan kelas bawah juga mampu merasakan akses yang sama. Namun pun demikian juga, saya rasa untuk berbicara ini kita juga cukup harus berimbang ya, karena berbicara soal kemampuan ekonomi ini tidak mengenal bahwa dia di desa atau di kota. Banyak juga orang yang di kota juga belum mampu untuk mengakses hal itu dengan keterbatasan yang ada. Saya rasa memang perlu perhatian khusus daripada pemerintah untuk menangani persoalan-persoalan ini, baik itu masyarakat yang terdampak langsung di daerah yang minim infrastruktur ataupun bagi masyarakat yang juga kurang mampu di daerah perkotaan itu sendiri. Jadi memang dalam situasi pandemi ini kita harus berperan, semua pihak harus berperan dalam menangani ini supaya kemudian semua bisa merasakan akses yang sama dalam segi pendidikan dan sebagainya. Saya rasa mungkin cukup itu yang saya sampaikan, Mas Alek. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber yang telah hadir di studio Jurnal Televisi, khususnya di acara TikTok obrolan dan juga inovatif pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, karena memang kita sudah di penghujung acara ya. Nah jadi sampai jumpa besok malam pemirsa. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, karena ini mantap banget tema kita pada malam hari ini, pembahasan yang cukup bagus ya. Semoga ini akan menjadi bahan rekomendasi dan evaluasi buat pemerintah seperti itu. Nah, jadi oke, pemirsa, tiba saatnya kita pamit undur diri di hadapan Anda. Mohon maaf jika salah kata yang kurang berkenan. Selamat istirahat, semoga mimpi indah pada malam hari dan besok pagi bangun kalau saja walafiat dan mulai aktivitas seperti biasa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Kang Alexis pamit undur diri di hadapan Anda. Jadi jargon kita begini, jargonnya Jurnal TV, Jurnal TV, One City, One TV. Bye bye.